go separate ways, cause lately I don't feel the way that I used to. Halo netizen, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Adi Anugrah Sadik. Di video kali ini sesuai thumbnailnya, saya itu akan menjelaskan secara singkat, padat, dan tentunya jelas, yaitu cara menaktifkan dan menonaktifkan Windows Firewall. Tentu saja dengan penjelasan yang singkat agar dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Nah, saya sendiri akan sedikit menjelaskan apa sih itu Windows Firewall. Sesuai, Windows Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang ada pada komputer untuk melindungi jaringan kita, yaitu jaringan privasi ataupun publik, seperti kita menggunakan jaringan seluler pada HP dan menggunakan WiFi yang tersebar luas, yaitu jangkauannya yang luas, berarti semua orang bisa menggunakannya. Nah, cukup sekian itu penjelasan dari saya. Untuk selengkapnya lihatlah pada tabel berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi bagian cara menaktifkan dan menonaktifkan Windows Firewall. Langsung ke video saja. Nah, di sini saya akan menuju ke jendela firewall. Kita ketikkan Windows pada keyboard, lalu ketikkan Control Panel. Control Panel. Kita enter. Sesuai di sini ya, Control Panel. Nah, kita masuk pada settingan Control Panel. Di sini ada 8 macam pengaturannya, yaitu System and Security, Network and Internet, Hardware dan Sound, Program, Akun, dan Family Safety, yaitu pelindungan keluarga, dan Appearance and Personalization, Clock, Language, Region, and Ease of Access. Nah, karena di sini saya akan menjelaskan Windows Firewall, maksud dari video ini kita pilih ke System and Security. Nah, di sini ada pilihan lagi nih, Action Center, Windows Firewall, System, Windows Update, Power Option, Backup and Restore, BitLocker, dan Administrative Tool. Nah, sini saya akan memilih bagian Windows Firewall sesuai dari isi video ini. Nah, di sini adalah tampilan pada settingan Windows Firewall. Nah, di sini karena saya menonaktifkan Windows Firewall saya, tentu saja karena saya sering menggunakan internet, WiFi, dan saya tidak ingin dibatasi untuk mengakses situs-situs, ya bukan situs tertentu. Nah, situs-situs yang terkadang dianggap virus atau bahaya bagi komputer kita. Nah, kita masuk saja ke bagian turn Windows Firewall on atau off. Maksudnya di sini kita bisa menaktifkan dan menonaktifkan firewall tersebut. Sesuai materi video ini, saya akan menaktifkannya. Kita klik ke bagian sini. Nah, sinilah jendela untuk kita mengatur Windows Firewall kita. Di sini terdapat dua pilihan bagian pada pengaktifan Windows Firewall-nya, yaitu bagian Home or Work Private. Private maksudnya adalah jaringan pribadi. Kemudian Public Network Location, yaitu pelindungan jaringan secara publik atau secara luas. Nah, sini saya akan menaktifkan saja semua Windows Firewall-nya untuk bagian private dan network, private dan public network. Kita klik pada bagian turn on dan turn on. Jangan lupa kita klik OK. Nah, dengan begini selesai. Windows Firewall kita telah aktif untuk melindungi kita dari jaringan dari situs-situs
atau virus berbahaya dari sebuah jaringan. Yang seperti kita tahu, jaringan internet atau network itu jangkauannya sangat luas, seluruh dunia. Kita tidak tahu semua jaringan itu aman atau tidak. Jadi seperti itulah cara pengaktifan Windows Firewall-nya. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu BitLocker. Nah, teman-teman tahu nggak BitLocker itu apa? BitLocker itu adalah sebuah sistem yang mampu mengenkripsi drive atau mengunci file partisi pada komputer, laptop, agar orang lain tidak bisa mengaksesnya tanpa password. Jadi, intinya di sini teman-teman bisa memberikan password pada partisi teman-teman, seperti localhost C. Juga mengenkripsi data pada media portable dengan semakin bertambahnya jumlah USB drive yang digunakan. Kehilangan data yang sensitif menjadi lebih dari sekedar ancaman. Intinya kita melindungi partisi kita atau localhost C, D, E, dan seterusnya itu dari tangan-tangan orang yang berniat buruk pada komputer atau laptop kita. Jadi sebaiknya jika kita benar-benar memiliki file yang benar-benar penting, sebaiknya kita mempartisi atau kita memberikan password pada partisi D atau C kita agar aman, dan hanya kita yang dapat memasuki partisi tersebut dan dapat menggunakan filenya untuk kedepannya. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke cara mengaktifkan BitLocker. Nah, BitLocker itu dengan cara pertama kita cek dulu apakah partisi kita dapat diberikan BitLocker. Dengan cara Windows, kita klik ke Control Panel, lalu Enter. Nah, selanjutnya kita pilih pada bagian System and Security, sama seperti saat kita mengaktifkan Windows Firewall. Nah, di sini ada pilihan BitLocker Drive Encryption, kita pilih saja. Nah, kebetulan kita dapat memberikan atau mengaktifkan BitLocker pada partisi C, seperti di dalam desktop ini, jendela ini kita close saja. Selanjutnya kita menuju pada bagian file, menu file. Selanjutnya, nah di sini kita dapat memberikan BitLocker kepada partisi C dan D. Itu terkadang kita dapat memberikan kedua-duanya BitLocker, tapi sepertinya laptop saya hanya bisa memberikan BitLocker pada partisi C. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian localhost C, lalu klik kanan. Nah, sini ada bagian turn on BitLocker di antara banyaknya pilihan-pilihan ini. Lalu kita pilih turn on BitLocker. Ternyata saya tidak tahu kenapa sepertinya laptop saya tidak bisa menggunakan BitLocker atau menaktifkan BitLocker itu sendiri. Jadi mungkin saya akan menjelaskannya lewat foto-foto saja. Nah, setelah tadi kita mengklik pada bagian BitLocker, kita akan ditampilkan halaman seperti ini ya. Nah, di sini ada pilihan menggunakan password, use a password to lock the drive, lalu use my smart card, dan otomatis terbuka di komputer.
Karena kita akan menguncinya, kita memilih use a password untuk membuka drive. Ketikkan semua password sebanyak 2 kali seperti di foto, lalu kita klik next, kemudian sampai selesai. Kemudian di sini ada pilihan setelah kita menyelesaikan file passwordnya. Maksudnya di sini kita dipilih ingin menyimpan data password kita itu di mana. Ada di simpan untuk di USB atau flash disk, atau menyimpannya sebagai sebuah file atau di print. Agar lebih mudah kita menyimpannya di file saja. Kemudian jangan lupa kemudian kita save filenya seperti save biasa. Setelah selesai, tampilannya akan seperti ini, yaitu di bagian mana local disk yang telah kita kunci itu akan membentuk sebuah gambar kunci.